Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Kristus, dalam perayaan malam Natal tahun ini, gereja paroki kita menaruh perhatian secara khusus kepada kebudayaan Jawa. Memang direncanakan dalam 5 tahun itu akan ada penekanan pada budaya-budaya tertentu. 2 tahun yang lalu budaya Chinese, tahun lalu budaya Flores, Flobamora, hari ini budaya Jawa, tahun depan kemungkinan budaya Batak, tahun depannya lagi Sunda dulu atau Batak dulu ya, sudah nanti Sud. Ya. Akan diberi perhatian seperti itu. Ya. Ini diberi nama inkulturasi. Inkulturasi itu adalah pewartaan nilai-nilai Kristiani dalam dan melalui budaya setempat. Karena bagaimanapun juga manusia hidup itu pasti di suatu budaya tertentu. Dasar teologisnya itu mana? Dasar teologisnya adalah perayaan malam hari ini, perayaan Natal. Karena Yesus Allah sendiri juga menyejarah, masuk dalam sejarah dunia dengan memilih sejarah kebudayaan tertentu, yaitu kebudayaan Israel. Maka dalam refleksi teologis, dalam perjalanan berikutnya, memang tidak mudah mana yang sungguh menjadi ajaran Kristiani, mana yang kemudian secara kebudayaan ini ajaran budaya, dan mana yang perlu boleh dikatakan diteruskan, yang bisa kemudian menjadi bersifat universal, dan mana yang kemudian bersifat lokal, kebudayaan setempat. Ini perlu refleksi teologis yang terus-menerus tiada henti. Tetapi memang ini perlu dilakukan, supaya iman itu tidak hanya iman yang mati, supaya hidup kita hari ini tetap mengarah ke depan, hari ini ke depan, tidak selalu ditarik ke belakang terus. Tetapi apa yang menjadi nilai-nilai yang luhur, yang dibawa oleh Yesus, itu tetap hidup dalam budaya setempat, dalam hidup kita hari ini. Atau ada istilah, masuk melalui pintu mereka, keluar melalui pintu kita. Maka memang hanya hari raya Natal yang bisa dikreasi dengan budaya-budaya lokal. Perayaan Paskah saya kira tidak mungkin. Karena perayaannya itu begitu padat, begitu kuat, begitu syarat dengan teologis yang kental sekali, sehingga tidak mudah untuk dicampur adukkan dengan budaya. Maka hanya Natal saja. Maka hari ini kita bersyukur boleh menghadirkan nuansa Jawa. Nah, dalam budaya Jawa, apa saja yang malam hari ini coba ditampilkan. Kalau Bapak Ibu tadi masuknya lewat sana, lewat depan sana, tidak lewat sana. Di depan sana itu, di pinggir jalan itu sudah ada umbul-umbul pakai janur kuning. Itu melambangkan tempat hajatan. Tempat hajatannya itu di sini. Kemudian begitu masuk, itu kemudian ada yang namanya gunungan. Gunungan itu ada 2 itu gunungannya di depan pintu itu. Itu lambang kehidupan atau keadaan semesta beserta isinya, dan gunungan ini senantiasa ditampilkan di depan. Ketika pertunjukan wayang kulit begitu, pasti gunungan itu yang tampil pertama kali. Ya, untuk memberi gambaran dan juga menjadi cerminan situasi diri kita hari ini. Situasimu hari ini itu adalah dunia yang bisa jadi tidak beraturan, yang bisa jadi di luar kendali. Dihiasi juga di depannya itu ada yang namanya kembar manyang. Kembar manyang ini ada 2, namanya kembar ya berarti 2, sama.
Ini bisa berarti macam-macam tergantung dari perayaannya itu. Kalau itu dipakai untuk perayaan perkawinan, maka ini melambangkan dua insan yang kemudian berkomitmen untuk menjadi satu. Nah, dalam perayaan Natal, kenapa kembar manyang itu juga ditampilkan, ada di depan sana dan juga nanti akan ada di depan joglo kandang Natal. Ya. Ingin menampilkan bahwa ini adalah juga komitmen dari Allah. Allah yang mau menjadi manusia. Allah yang mau tinggal di antara kita. Allah yang sungguh memakai kemanusiaan kita untuk hadir. Dan kembang manyang ini itu berasal dari dibuat dengan menggunakan janur kuning. Janur sejatining nur. Nur itu adalah cahaya yang sejati. Maka cahaya yang sejati itu tidak ada yang lain kecuali adalah Allah sendiri. Kuning itu bermakna kebahagiaan, sukacita, tapi juga bermakna sabda dadi, sabda yang menjadi, pengharapan yang menjadi. Dalam kerangka perkawinan yaitu tadi, dia yang aku harapkan sekarang jadi pendamping hidupku. Dalam kerangka Natal lebih luar biasa lagi, Sang Sabda yang menjadi manusia. Sudah bukan lagi menjadi harapan, tetapi menjadi. Sama seperti kita. Nanti terakhir kemudian akan ada kandang Natal. Kandang Natal itu berbentuk joglo atau pendopo. Joglo atau pendopo ini biasanya itu ada di depan rumah, di bagian depan rumah. Sebelum pintu masuk, ya, itu ada yang namanya pendopo atau joglo. Ini gunanya untuk menerima tamu, untuk mengadakan pertemuan-pertemuan, untuk mengadakan perayaan-perayaan. Artinya joglo pendopo ini memiliki sifat sosial. Sosial membagikan persaudaraan, membagikan berkat. Ya. Maka setelah melalui dunia yang tidak beraturan tadi, kita diajak untuk mengalami Sang Sabda yang menjadi manusia, dan akhirnya kita diajak juga menyebarkan belas kasih itu kepada sesama. Itu penampakan yang tampak di depan mata. Dalam Kasana Jawa juga ada yang namanya kebijaksanaan hidup. Kebijaksanaan hidup yang berwujud cerita-cerita. Dan cerita-cerita yang paling terkenal saya kira kita semua sudah tahu, yaitu cerita pewayangan. Maka di depan pun juga ditampilkan itu ya, yang hiasan yang di atas itu gambarnya itu adalah wayang-wayang. Dalam Kasana Jawa itu ada dua cerita besar, yaitu cerita Mahabharata, Pandawa dan Kurawa, serta cerita Ramayana, kisah kasih Rama dan Sinta. Dari dua cerita besar ini, memang ini adalah mitos. Artinya tidak terjadi, tidak sungguh-sungguh terjadi, tetapi ini kisah, ya, mitos. Namun dari mitos ini sebetulnya ingin ditampilkan kerinduan terdalam dari hidup manusia itu sendiri. Apa kerinduan manusia yang ingin ditampilkan melalui mitos-mitos itu? Bahwa kebaikan itu tidak akan pernah kalah oleh kejahatan. Bahwa kasih itu tidak akan pernah kalah oleh angkara murka, tipu daya, dan juga oleh kebencian. Bahwa kehidupan
tidak akan pernah kalah oleh kematian. Sebelum mengenal iman Kristiani, orang Jawa pun juga sudah mengalami kerinduan itu, mengalami pengharapan itu. Salah satu tokoh pewayangan yang saya sukai, yang ada di dua kisah besar itu, walaupun tidak menjadi tokoh utama, yaitu adalah tokoh Anoman. Tokoh Anoman. Di tokoh Ramayana memang dia agak menjadi besar, ya, karena dia yang menjadi utusan Sri Rama untuk menyelidiki dan juga untuk memimpin perang melawan Dasamuka. Tetapi di Mahabharata kehadirannya itu samar. Dia dihadirkan sebagai pelindung Arjuna ketika perang di medan Kurusetra. Dia yang melindungi Arjuna dan keretanya dari serangan panah sang Adipati Karna. Walaupun dia bukan tokoh utama, tetapi ketika dia dilahirkan, dia membawa apa yang menjadi sumber pengharapan manusia. Anoman itu lahir bukan karena nafsu laki-laki kepada perempuan. Anoman itu ibunya itu adalah Dewi Anjani yang sedang bertapa, tapa nyantruko. Tapa nyantruko itu tapa di dalam sungai, mulutnya terbuka, dan dia hanya makan apa saja yang masuk ke dalam mulutnya. Daun-daun yang masuk di mulutnya, ya dia hanya makan itu saja. Itu dilakukan oleh Anjani ketika ia bersama dengan saudara-saudaranya Sugriwa Subali, karena kesombongannya itu ingin menguasai dunia. Ketika saling berebut cupu Manik Astrojinggo. Kemudian cupunya itu dilemparkan berubah menjadi danau. Sugriwa Subali kemudian langsung terjun ke dalam danau itu. Seketika itu juga Sugriwa Subali menjadi seekor monyet. Sementara Anjani itu hanya mengambil airnya untuk membasuh muka. Maka hanya mukanya saja yang kemudian berubah menjadi muka monyet. Karena tapanya itu, kemudian Batara Guru menaruh belas kasih. Dia menjatuhkan dedaunan, ya, jati mamelo, masuk ke mulut Anjani, maka kemudian Anjani mengandung. Dan apa yang dikatakan oleh Batara Guru ketika Anjani melahirkan si Hanuman ini? Anjani, berbahagialah dirimu, karena justru anakmu dalam rupa kera ini sangat dinanti-nantikan dunia yang sedang diliputi angkara murka. Kesombongan dunia akan ditaklukkan oleh kerendahan hati seekor kera. Tapamu telah menghasilkan kesucian yang kini telah menjelma dalam diri anakmu, sehingga anakmu menjadi giri suci, Jaladri Prawoto, Suroyo Sasongko, Anilatanu. Hatinya yang sentosa seperti gunung, bening seperti air, luas kebijaksanaannya seperti samudra,
terang akal budinya seperti matahari, manis tutur katanya seperti rembulan, teguh pendiriannya seperti angin yang berembus keras, tak takut halangan. Karena kesuciannya itulah, maka aku memberi nama anakmu Anoman. Sedikit banyak ya, kisahnya itu rada-rada mirip kisah-kisah Injil ya. Tetapi yang ingin saya soroti adalah ini. Mitos-mitos ini berbicara dari kedalaman lubuk hati yang terdalam. Dan kalau kemudian malam hari ini kita merayakan Natal yang bukan mitos, ya, tetapi sejarah, dan jelas tadi dalam Injil dinyatakan seperti itu. Ada Kaisar Agustus, ada Kirenius, tokoh-tokoh sejarah yang disampaikan, ya, ingin menggarisbawahi bahwa apa yang ada di dalam kerinduan batin terdalam itu betul-betul hadir dalam pribadi sang anak. Dan ketika kita melihat anak, tidak lain dan tidak bukan yang kita lihat dalam pribadi anak yang lahir, itu adalah harapan, adalah sukacita. Maka kalau tahun ini temanya itu adalah marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem, kita diajak untuk kembali kepada kerinduan kita yang paling dalam, bahwa ada kebaikan dalam diriku yang jangan sampai aku kalahkan dengan kejahatan, dengan tipu daya, bahwa ada kasih kelemah lembutan dalam diriku yang jangan sampai aku kalahkan dengan keegoisan, dengan kekeras kepalaan, dengan mau menangnya sendiri. Bahwa ada dalam diriku keinginan menjadi suci yang jangan sampai aku kalahkan dengan hidup yang sembrono, hidup ngawur. Kita diajak untuk melihat dalam kedalaman batin, dalam Bethlehem yang ada di dalam diri kita ini, dan menumbuh kembangkannya di dalam kehidupan kita. Itulah Natal. Itulah Natal. Saya sangat tertarik dengan salah satu video singkat yang ditampilkan, video sebuah film yang ditampilkan, dikirimkan ke saya. Seorang pastor di pengadilan, entah dia di pengadilan diadili apa, tetapi kemudian ketika dia ditanya, mengapa pastor selalu melayani orang-orang yang jahat, bad guys. Ya. Pastor itu hanya mengatakan, ketika saya mohon kepada Tuhan kekuatan, saya diberi kesulitan-kesulitan untuk saya atasi. Ketika saya memohon kepada Tuhan keberanian, saya diberi oleh Tuhan peristiwa-peristiwa membahayakan untuk aku atasi. Ketika aku memohon kepada Tuhan kebijaksanaan, Tuhan mengirimkan persoalan-persoalan yang sulit untuk aku selesaikan. Ketika aku memohon kepada Tuhan untuk diberi kasih, Tuhan mengirimkan kepada saya orang-orang yang berpersoalan untuk aku bantu. Doaku terkabul. Ya, doaku terkabul.
Mari kita tidak menyalahkan situasi di luar diri kita, tetapi coba lihatlah apa yang dikehendaki Tuhan. Mungkin memang ada orang-orang sulit di dalam sekitar hidup kita. Mungkin itulah jawaban Tuhan ketika kita memohon kepadanya agar diri kita diberi kasih. Ketika kita di sekitar kita ada orang-orang yang sungguh sulit untuk aku ampuni, melukai diri kita, mungkin saat itulah Tuhan menjawab diri kita ketika kita mohon, berilah aku semangat untuk mengampuni. Ketika ada begitu banyak persoalan-persoalan, mungkin saat itulah Tuhan menjawab apa yang menjadi kebutuhan diri kita ketika kita memohon kebijaksanaan, memohon keberanian, memohon kekuatan. Natal, mari kita pergi ke Bethlehem, dan Bethlehem itu adalah tempat yang sunyi, tempat yang sepi, tempat yang hening. Kesunyian, keheningan diri kita itu adalah dalam kedalaman batin. Dan biarlah dari kedalaman batin ini kita boleh mengalami Dia yang hadir, kita boleh mengalami Dia yang menyembuhkan, kita boleh mengalami kasih, kita boleh mengalami kebaikan, kita boleh mengalami kehidupan, dan itu yang kemudian kita kembangkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati.